wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa atau di channel aku dalam episode My Daily 5. Kalian akan menceritakan sejarah perkembangan budaya luar negeri yang terinspirasi dari program TV yang sudah populer di Indonesia. Jadi kalian tahu kan kalau program TV luar negeri itu tidak pernah terlepas dari TV Indonesia. Tidak peduli itu film, web series, ataupun serial kartun dan juga drama. Tapi yang paling populer itu zaman sekarang adalah drama. Kita akan menjelaskan sejarahnya ya. Dulu ketika kita lahir di zaman era milenial ya, drama luar negeri yang negara yang populer itu adalah drama dari negeri Tiongkok, Jepang, dan Meksiko. Kenapa? Pertama dari budaya Jepang dulu ya. Jadi Jepang itu merupakan negara asli yang sangat maju. Karena seiring perkembangan teknologi dan budayanya, maka drama itu tidak hanya populer sesuai anime kartun yang sukses, tapi selain drama juga konsep mengangkat tentang romansa, tentang kisah cinta ya, atau tentang sejarah kolosal. Karena drama asli itu sangat identik dengan adanya kolosal dengan Jepang itu seperti hal yang di dunia nyata. Begitu juga dengan Tiongkok juga semakin populer dengan serial dramanya karena serial kolosal juga tapi juga karena pengaruh saat itu ya. Di zaman es itu kan budaya Tionghoa kan banyak dari Indonesia, sehingga budaya Tiongkok itu tuh banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti perayaan baru Cina. Terus juga sering memperjualbelikan barang-barang khas Imlek ya setahunnya, yang kebetulan tuh di tahun 2026 itu adalah tahunnya kuda ya. Ya itu sih seperti itu. Karena kenapa? Karena terinspirasi dari drama. Kemudian Meksiko. Nah, kenapa Meksiko? Karena Meksiko itu tuh gini nih. Karena Meksiko itu terkenal dengan negara Amerika dijuluki sebagai negeri Republik Meksiko berdiri sejak kemerdekaannya. Meksiko itu tuh juga tidak hanya populer dengan budaya lagu Latinnya, tapi juga karena serial yang populer. Misalnya seperti dulu trilogi Italia. Tapi yang paling memorable itu adalah Maria de Balen, Carita de Angel, Amigos X Siempre, dan Golita Amor yang pernah turun dari ke Indonesia. Kenapa? Karena menjadi sumber referensi dari bahasa Spanyol. Karena bahasa Spanyol itu kan bahkan bahasa yang sangat populer di tahun 90-an sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh ditayangkan di MDTV ya, kalau kalian tahu ya. Nah, jadi budaya Meksiko itu musik Latin itu berkembang pesat seiring berjalannya musik perkembangan dari arahnya musiknya. Hanya anak-anak menyukai serial novela anak tersebut karena dia agak seru ya. Bahasa Spanyolnya juga bisa sangat romantis ya. Tapi disclaimer dulu, kenapa dalam Meksiko itu tidak semua amat ditonton karena banyak mengandung konten dewasa. Tapi jangan kaget ya, karena drama novela anak itu kan gak ada unsur itu. Tapi kalau yang romantis itu kan ada unsur kayak misalnya kayak unsur seks dan erotis. Tapi gak seperti itu, tapi bisa dikombinasikan dengan serial drama tentang aman ya. Lalu kemudian berlanjut ke era di zaman generasi Z dan Alpha. Generasi Z dan Alpha itu merupakan generasi yang sangat bagus karena ini drama serial perkembangan budayanya baru seperti budaya Korea, budaya Arab, budaya India, dan budaya Turki. Oh ya, tapi India itu tuh sudah mulai berkembang dengan adanya populer Bollywood sejak akhir era milenial ya. Karena tidak hanya drama yang sukses, juga film Bollywoodnya. Karena kita tahu budaya India itu tuh merupakan budaya kapitalis bangsa Indonesia. Kenapa? Karena beberapa rumah produksi itu tuh banyak bekerja produksi orang India. Misalnya film diproduksi oleh Gopeta Santani, Star Vision kan bukan India, tapi maksud saya Modelisnya Plus dan Punjabi, Punjabi, bahkan yang terakhir sudah Screen Productions, dan juga yang terakhir Sonia Mokalu dari Megalaxy Films. Jadi Criminal Production House itu kan berdasarkan di India itu. Kenapa? Karena budaya India itu tuh kan memang menggunakan adegan kayak misalnya jadi anak durhaka, perseko itu kan terinspirasi budaya India. Karena memang sejak zaman era itu juga kan budaya Bollywood itu kan banyak serial di zaman sekarang ini itu kan benar India itu. Jadi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di negara Indianya dengan adanya film serial drama yang semakin populer ya. Sehingga banyak televisi Indonesia itu kan menggunakan TV julukan itu sebagai TV India karena program total itu atau animasi dari India. Nah, tidak hanya itu saja, selain itu juga kalian yang dilahir generasi Z dan Alpha ya. Budaya Korea itu tuh kan mulai merebak pesat di tahun 2000-an sampai tahun 2010-an sampai sekarang ya. Jadi kenapa? Karena kalian pernah dengar istilah ini nggak, boy band girl band nggak? Ya, berboy girl band Indonesia itu tuh kan mulai berkembang seiring dengan drama yang sukses ya. Tapi tidak hanya drama, tapi juga musik Korea berkembang sehingga di Indonesia pernah di tahun 2010-an sampai tahun 2015 itu kan pernah berpopuler. Bahkan seperti keruntuhan boy band girl band sebagian besarnya kecuali JKT48 karena beralasan para personilnya kan sudah dewasa dan untuk bisnis berumah tangga. Bahkan JKT48 masih bertahan karena masih diakui
diketahui sebagai itu Gossip Girl ya. Nah, tidak hanya itu drama populer sukses, tapi juga drama juga populer sehingga seiring populernya perkembangan budaya tersebut sehingga menggunakan bahasa Korea dan juga bahasa India ya. Nah, dan yang terakhir di era generasi Alpha dan Beta ya, drama Turki. Nah, drama Turki itu tuh merupakan drama yang berasal dari negaranya sendiri, itu Turki ya. Jadi Turki itu tuh bukan hanya populer dengan drama dan juga filmnya, tapi juga gini. Kalian pernah sering dengar Murotal drama Turki nggak? Yes, betul, aku juga begitu. Karena Turki itu sejak dari zaman dulu ya sudah menggunakan konsep budaya Islam tuh sejak dari bangunan enak dari lama banget ya. Bahkan banyak sultan menggunakan konsep nama Islam seperti itu. Badak di drama Turki itu menggunakan kalimat Allah ya kan, ya aku bilang tadi, karena Turki itu tuh mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi bersyukur banget kita orang Indonesia masih sadar bahwa masih banyak negara Timur Tengah itu yang menggunakan dialog Allah itu tuh kalimat Allah itu karena berasal dari lingkungan adat istiadat negaranya. Kalian yang udah pernah sering dengar apakah pernikahan dan pemakaman adat ternyata sama? Ya, karena pemakaman itu sama adat Islamnya tetap sama. Karena kalau pernikahan itu yang paling kata-kata yang tidak pernah dilupakan itu adalah tanpa paksaan dan ragu apakah kalian memilih bla 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 sebagai istri atau suami. Itu kan dialog pernikahan. Kalau di Meksiko itu kan apapun yang bersatukan Tuhan dan bersatukan manusia itu kan penting kan, karena perbedaan agama tadi. Nah, kalau pemakamannya bagaimana? Nah, sama, tapi karena juga harus ingat kalau pemakaman orang Islam itu secara Islam hampir sama di Indonesia. Tapi sama jenazahnya di kain kafan dulu. Tapi jenazahnya itu diawadikan dulu supaya tetap suci. Itu sebagai istilah lain. Kalau di Indonesia kan mandi dulu, tapi kalau jenazah dimandikan dulu baru dibekukan di loker atau lemari khusus penyimpanan jenazah untuk akhirnya dikafankan. Lalu kemudian dimasuk bawa ke keranda dengan kamar lain seperti itu kan banyak tuh. Kalian kan menemukan serial adegan drama apa sih yang kalian menemukan paling banyak tradisi agama Islamnya? Ada, contohnya side freezer. Nah, kan orang tuh kan mendoakan jenazah itu kan biasanya kan di depan orang ini ya hampir kayak sholat jenazah, tapi mendoakan itu baru sebut itu baru dibawa orang-orang itu ke tempat pemakaman. Penguburannya tetap ada mendengarkan murotal. Kalian mendengar gak sih murotal? Nah, murotal itu apa? Lantunan ayat suci Al-Quran. Banyak tuh kalian tuh, karena banyak orang bersyukur bahwa pemakaman Islam yang ada di murotal tuh penting supaya arwah orang yang meninggal itu tuh ditempatkan di sisinya. Nah, itu penting banget, sama Kak Islam kan juga begitu. Nah, jadi karena itu drama Turki itu merupakan drama yang sangat didokumentasikan untuk penonton Islam supaya bisa mendalami budaya itu juga. Walaupun setelah drama itu kan ada yang minusnya erotis ya. Nah, setelah itu juga masih banyak lagi budaya-budaya populer negara lain seperti Thailand, Filipina, dan Singapura dan Malaysia. Tapi Malaysia agak jarang menaikkan drama Indonesia karena dianggap lebih populer. Karena tradisi agama Malaysia itu dianggap sebagai negara bangsa yang agak liberalis. Jadi kalau masalah Indonesia perkembangannya saya harus komentar ya. Jadi kenapa saya bikin vlog ini supaya kalian tidak harus memahami betul budaya orang luar negeri seperti apa luar serial drama tersebut. Dan kalau masih ada yang tanya saya harus komentar ya. Oke, dapat kalian juga bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow atau komen seperti yang aku tahu bagaimana cara perkembangan budaya luar negeri lewat program TV yang